Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mu'alimin Sirajul Imdad dan Nauradina Yashrifah akan mempresentasikan mengenai pengembangan kurikulum dan faktor yang mempengaruhi. Langsung saja, yang pertama, peranan yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. 1. Peranan para administrator pendidikan. Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum course yang dituntut. Atas dasar kerangka dasar dan program inti tersebut, para administrator daerah dan administrator lokal mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Administrator pendidikan terdiri dari 1. Administrator pusat atau itu direktur dan kepala pusat. Yang kedua, administrator daerah, kepala kantor wilayah. Yang ketiga, administrator lokal, kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Yang kedua, peranan para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi disiplin ilmu, dengan mengacu pada kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan, pengembangan tuntunan masyarakat, dan masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan. Para ahli pendidikan memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, peranan guru. Guru adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum. Dia yang mengelola, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Oleh karena itu, guru bisa dikatakan sebagai barisan pengembangan kurikulum yang terdepan. Adapun peranan guru dalam pengembangan kurikulum antara lain: 1. Guru sebagai perencana pengajaran, 2. Guru sebagai pengelola pengajaran, 3. Guru sebagai evaluator. Guru merupakan titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar siswa. Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru yaitu: 1. Kemampuan profesional, mencakup penguasaan materi pelajaran, penguasaan landasan dan wawasan kependidikan, penguasaan proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan sosial. Yang ketiga, kemampuan personal. Pengembangan kurikulum dari segi pengelolaan dibedakan menjadi peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Yang kedua, peranan guru dalam pengembangan kurikulum desentralisasi. Yang keempat, peranan orang tua. Peranan mereka dapat berkenan dengan dua hal. Pertama, dalam menyusun kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dalam mempunyai latar belakang yang memadai. Kedua, dalam melaksanakan kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dengan para orang tua. Sebagai kegiatan belajar yang dituntut, kurikulum dilaksanakan di rumah, dan orang tua mengikuti dan mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mu'alimin Sirajul Imdad. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, filosofis. Filosofis atau filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme.
Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran filsafat tertentu sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Yang kedua, psikologis. Sukmadinata mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama psikologi perkembangan dan yang kedua psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Dan yang ketiga adalah sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Keempat, yaitu politik. Willis Bondy turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, karena setiap kali tampuk pimpinan sebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan berubah. Yang kelima, pembangunan negara dan perkembangan dunia. Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statis. Oleh karena itu, kurikulum harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. Dan yang keenam, pada ilmu dan teknologi atau iptek. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru tersebut berlangsung hingga saat ini dan dipastikan ke depannya akan terus semakin berkembang. Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam 2 dasawarsa terakhir telah mempengaruhi pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.